Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para talabah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada yang dimuliakan atau pada hari yang mulia ini kita semua bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran, dan alhamdulillah atas taufik dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa melanjutkan kajian ini, dan insyaallah hari ini kita masuk ke bab yang kelima. Masya Allah, kita akan belajar ma'rifatu awwali ma nazala wa akhiru ma nazal, yaitu pengetahuan tentang apa-apa yang pertama turun dan akhir yang turun. Nah, jadi kita akan mempelajari insyaallah pada bab ini apa saja yang pertama turun dan apa ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Masya Allah. Taib. Seperti biasa kita akan membahas muqaddimah, kemudian akan dibahas awwalun manazal, awal yang pertama turun, dengan beberapa pendapat, dan kemudian kita akan membahas akhiru manazal, itu akhir yang pertama turun. Terus kemudian juga kita akan membahas yang pertama yang turun dari ayat-ayat Al-Quran pada tema tertentu, misalnya tentang makanan, apa saja yang pertama turun dan akhir yang turun ila akhiri. Terus kemudian kita akan belajar di akhir fawaid atau faidah kita, atau ketika kita mengetahui dari pembahasan di bab ini. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu awwali ma nazala wa akhiru ma nazal, pengetahuan tentang apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun dari ayat atau surat di dalam Al-Quran. At-ta'biru an talaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil Quran binuzulihi alaihi yush'iru biquwwatin yalmisuha al-mar'u fi tasawwuri kulli hubutin min a'la. Jadi ta'bir tentang bagaimana Rasulullah SAW bertalaqi Al-Quran dengan turunnya atasnya Nabi Muhammad SAW, memberikan perasaan yang begitu kuat yang bisa dirasakan oleh seseorang, sehingga menggambarkan turun tersebut dengan semua yang turun dari atas ke bawah. ذلك لعلو منزلة القرآن وعظمة تعاليمه التي حولت مجرى حياة البشرية وأحدثت فيها تغيرا ربط السماء بالأرض. Tingginya kedudukan Al-Quran dan juga mulianya ajaran Al-Quran allati hawalat, yang merubah majra hayatil basyariyah, perjalanan kehidupan umat manusia, wa ahdathat, dan menjadikan padanya taghayyuran, perubahan, yaitu rabtus sama'i bil ard, yaitu bersambungnya antara langit dan bumi, wa wasalat dunya bil akhirah, dan juga menyambungkan antara dunia dan juga akhirat, wa ma'rifata tarikhi at-tashri' al-islami fi masdarihi al-awwal wal asil, dan juga pengetahuan tentang sejarah syariat Islam dari sumbernya yang pertama, yaitu Al-Quran. Tu'ti ad-daris suratan 'an at-tadarruj fil ahkam wa munasabati kulli hukmin lil halati allati nazala fiha duna ta'arudin baina as-sabiqi wal lahiq, dan juga memberikan kepada orang yang mempelajari tentang Al-Quran gambaran tentang tadarruj atau tahapan dari hukum-hukum, dan juga munasabah kulli hukmin lil halati allati nazala fiha duna ta'arudin baina sabiq wal lahiq, dan juga adanya keterkaitan setiap hukum dengan keadaan di mana turunnya Al-Quran tanpa ada ta'arud atau pertentangan antara yang pertama turun dengan yang setelahnya turun, yang sebelumnya turun dengan yang setelahnya turun. Qad tanawala hadza
dan dan akan membahas, maksudnya ini ya, qad ini artinya dekat, dan akan membahas pembahasan ini awwala ma nazala minal Qur'an, apa-apa yang turun dari Al-Qur'an, ala itlaq secara mutlak, wa akhiru ma nazal ala itlaq, dan juga apa yang terakhir turun dari Al-Qur'an secara mutlak. Kama tanawwala, sebagaimana dalam pembahasan ini membahas awwala ma nazal wa akhiru ma nazal fi kulli tasyri'in min ta'alimil Islam, dan sebagaimana juga membahas apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun fi kulli tasyri', dalam setiap aturan dari ta'alim al-Islam atau aturan Islam. Kal at'imah, seperti tentang makanan, wal asyribah, minuman, wal qital wa nahwi dzalik, dan juga yang lainnya. Walil ulama'i fi awwali ma nazala min al-Qur'an 'ala al-itlaq wa akhiru ma nazala kadzalika aqwalun. Dan bagi ulama pada pembahasan apa-apa yang pertama turun dari Al-Qur'an secara mutlak, secara komprehensif, secara semuanya ya, itu dua akhiru ma nazala kadzalik, dan apa-apa yang turun seperti itu juga aqwalun, ada beberapa pendapat. Nujmiluha, kita akan mengumpulkan, wa nurajjihu bainaha fi ma yatina, kita akan mentarjih di antaranya pada pembahasan berikut. Yang pertama awwalu ma nazal, yang pertama turun. Hai. Ashahul aqwali anna awwala ma nazala wa qawluhu ta'ala. Perkataan yang paling sahih bahwa apa yang pertama turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma ya'lam. Baik. Wa yadullu 'alaihi ma rawahu syaikhan wa ghairuhuma, dan menunjukkan pada pendapat ini apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syaikhan artinya Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan juga selain keduanya. Jadi ada hadis lain yang juga membahas maknanya atau maknanya seperti yang akan kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Apa yang pertama mabudia, apa yang pertama dimulai bihi dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya as-sadiqah fil manam, yaitu mimpi yang benar dalam tidur, fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla mithlu falaqis subhi, dan tidaklah Rasulullah SAW melihat mimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala, kemudian diberikan kecintaan kepadanya menyendiri. Fakana ya'ti Hira'a, dan Rasulullah datang ke gua Hira. Fayatahannatsu, maka menyendiri, fihi layali, padanya beberapa malam, dzawatil adad, yang mempunyai jumlah, artinya waktu yang cukup lama. Wa yatazawwadu lidzalik, dan mengambil bekal untuk hal tersebut. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha, fatuzawwiduhu, maka Khadijah memberikan kepadanya bekal, limithliha, semisalnya, hatta faja'ahu al-haq, sehingga datang kepadanya kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dan dia ada di gua Hira. Faja'ahu al-malak fihi faqala iqra, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Faqala, maka berkata, iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW yang cerita kepada Aisyah, faqultu, maka aku berkata, ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani, maka malaikat mengambilku dan mendekapku, hatta balagha min juhda au jahda, sehingga sampai habis tenagaku, atau sampai pada tenagaku yang terakhir. Artinya dibekap sampai tidak kuat, ya begitu ya, atau merasa sesak atau merasa kesakitan.
Tsumma arsalani, kemudian mereka Jibril melepaskanku, faqala iqra, maka bacalah. Faqultu ma ana biqari, maka kata Rasulullah, aku bukan orang yang bisa membaca. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi itu adalah kelebihan bukan kekurangan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah sebelumnya membaca kitab, wala takhutuhu biyaminik, dan engkau juga tidak pernah menulis kitab. Idzal lartabal mubtilun, kalau sekiranya engkau sebelum turun Al-Qur'an itu bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir akan ragu. Ragu apa? Al-Qur'an itu karangan engkau wahai Muhammad. Nah, Masya Allah. Jadi itu kekurangan bagi orang lain, tapi bagi Nabi itu adalah kesempurnaan, bukti mukjizatnya Al-Quran. Faghattani ats-tsalitsah, maka mendekapku yang ketiga, hatta balagha minil juhda, sehingga sampai pada batas kesakitanku. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala, maka berkata malaikat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarajjafa bawadiruhu, maka bergetar badannya. Nah, seperti itu dalil yang mendasari bahwasanya yang pertama turun adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian ada di nomor yang kedua, itu pendapat yang kedua. Jadi kita akan bahas secara singkat. Pendapat yang kedua itu menceritakan bahwasanya yang pertama turun adalah surat Al-Muddatsir. Nah, karena riwayat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian apa? Ay Al-Qur'an. Oke, wa qila anna awwala ma nazala huwa qauluhu ta'ala. Pendapat kedua, yang pertama turun adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, lima rawahu Syekhun, sebagaimana terriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Salamah ibn Abdurrahman qala sa'altu Jabir ibn Abdullah, aku berkata kepada Jabir ibn Abdullah, ay Al-Quran unzila qablu, apa yang pertama turun dari Al-Quran? Qala, berkata Jabir, ya ayyuhal muddatsir. Qultu au iqra bismi rabbik, kata Salamah bin Abdurrahman, atau iqra bismi rabbik khalaq. Qala hadithukum, aku memberikan kabar kepada engkau wahai Abu Salamah, ma haddatsana, apa yang disampaikan oleh kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bi Hira, aku tinggal di Hira, falamma qadaitu jiwari, ketika aku selesai tinggal di Gua Hira, nazaltu fastabtantu, maka aku turun di tengah-tengah al-wadi. Istabtana artinya, dan batan kan perut, tengah, makanya aku turun ke tengah lembah. Fanazartu amami wa khalfi wa an yamin wa shimal, aku melihat depan, belakang, kanan dan kiri. Tsumma nazartu ila sama, aku melihat ke langit. Fa idza huwa, maka datang kepadaku yakni Jibril, kata Jibril. Fa akhadhatni rajfa, maka aku bergetar. Fa ataitu Khadijah, maka datang kepada Khadijah. Fa amartuhum, maka aku memerintahkan Khadijah. Fadatsaruni, maka Khadijah memberikan selimut pada aku, selimuti aku. Fa anzalallahu, maka turun kepada aku dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal fa'anzir. Nah, jadi pendapat yang kedua berdasarkan hadis ini. Nah, sini kita sedikit membahas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih untuk menjadi seorang nabi dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Bayangkan sebagai seorang manusia itu tidak mampu melihat alam lain. Nah, ada seseorang yang Allah bukakan hijab sehingga dia bisa melihat alam lain, alam jin misalnya, maka ketakutan. Atau orang lagi sendiri terus tiba-tiba ada makhluk lain yang menyeramkan, dia ketakutan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun malaikat, maka ia melihat zat atau makhluk yang berbeda dari yang terbiasa dilihat oleh manusia. Maka wajar Nabi Muhammad SAW itu rajifatan, itu bergetar karena. Nah, maka
Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima wahyu, sehingga kita sebagai seorang muslim menambah atau bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW kalau mendengar hadis yang baru kita baca. Baik, ujiba an hadis Jabir, dan dijawab dari hadis Jabir bi anna as-su'al kana an nuzuli surah kamilah. Maksud dari pertanyaan ini adalah bukan yang pertama dari ayat, tapi yang pertama turun secara sempurna dari surat. Fabayyana Jabir, maka Jabir memberikan penjelasan anna surat al-Mudaththir nazalat bi kamaliha qabla nuzuli tamami surat Iqra, bahwasannya surat Mudaththir itu turun semuanya sebelum turun secara sempurna surat Al-Alaq atau surat Iqra. Inna awwala ma nazala minha sadruha, karena sesungguhnya yang pertama turun dari surat Al-Alaq adalah, maksudnya adalah pertamanya. Wa yu'ayyidu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Wa yu'ayyidu hadza ma fi sahihaini aidan, menguatkan ini apa yang ada dalam sahihain aidan an Abi an Jabir, dari Jabir lagi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, bahwasannya Rasulullah SAW memberikan kabar tentang fatratil wahyi, berhentinya wahyu. Faqala fi hadithihi, maka berkata Jabir dalam hadisnya mengkhabarkan dari Rasulullah SAW, baina ana amshi, ketika aku jalan, sami'tu sautan fis sama, aku mendengar suara dari langit, farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi baina samai wal ard, maka tiba-tiba datang kepadaku seorang malaikat yang datang kepadaku di gua Hira, jalisun, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Di sini menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya pertama turun ada surat Al-Alaq. Adapun surat Al-Mudaththir, pendapat yang kedua kurang tepat. Nah, lebih tepatnya yang dimaksud dengan pertama turun adalah pertama yang turun dari surat secara sempurna ada surat Al-Mudaththir. Adapun hadis Jabir dijawab dengan bahwasannya ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya hadis Jabir juga menjelaskan tentang fatratil wahyi, artinya terputusnya wahyu, artinya sebelumnya sudah ada wahyu, kemudian turunlah surat Al-Mudaththir. Baik. Nah, setelahnya bisa dibaca. Pendapat yang ketiga, waqila inna awwala ma nuzila huwa suratul Fatihah, bahwasanya yang pertama diturunkan adalah surat Al-Fatihah. Wa la'alla al-murad awwalu suratin kamilah. Nah, bisa jadi yang dimaksud dengan ini adalah yang pertama turun secara sempurna dari satu surat. Nah, tayyib. Waqila bismillahirrahmanirrahim, dan bisa dikatakan ada pendapat lain maksudnya mengatakan yang pertama turun adalah basmalah. Al-basmalah tanzilu sadran likulli surah, karena bismillah itu turun di awal setiap surat. Wa dalilu hadaini ahadits mursalah, dan dalil dari hadis ini adalah mursalah, artinya terputus. Jadi hadis mursal itu hadis yang tidak ada sahabatnya dari tabi'in langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terputus. Karenanya wal qaul awwal al muayyad, dan pendapat yang pertama adalah yang kuat, yang dikuatkan dengan hadis Aisyah. Wal qawi ar-rajih wal masyhur, adalah hadis yang kuat, yang rajih, yang masyhur. Baik. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan surat yang pertama turun secara sempurna adalah surat Ya ayyuhal Mudaththir. Alhamdulillah. Nah, setelahnya dibaca, nanti silahkan diharokati. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan tentang bagaimana membacanya atau maknanya, atau ada kesulitan dalam memaknainya di akhir pertemuan setiap bulan. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kita akan belajar akhiru ma nazal. Akhir yang pertama turun. Akhir yang pertama turun.
Nah, ini ada 8 pendapat atau 9 pendapat. Nah, pendapat yang kuat itu yang ke-9. Karenanya saya akan baca 3 pendapat atau 4 pendapat. Setelahnya para hadirin bisa membaca dan menandai maknanya. Usahakan belajar dan terjemahkan sendiri dan pahami. Nanti kalau mau tanya bisa di pertemuan bulanan. Nah, adapun yang akan saya baca yang secara detail itu pendapat yang kuat menurut muallif, menurut penulis, itu pendapat yang ke-9. Baik. Akhiru ma nazal, yang pertama turun. Qila akhiru ma nazala, yang pertama dikatakan yang terakhir turun yaitu ayatul riba, ayat riba. Lima akhrajahu al-Bukhari an Ibnu Abbas qala, karena ada khabar dalam kitab Bukhari, Sahih al-Bukhari dari Ibnu Abbas qala, ya berkata, akhiru ayatin nazarat ayatul riba, akhir ayat yang turun adalah ayat tentang riba. Wal muradu biha qauluhu ta'ala, dan yang dimaksud adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Pendapat yang kedua, akhiru ma nazala minal Qur'an qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Karena ada dalam riwayat An-Nasa'i dan selainnya dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, akhiru syai'in nazala minal Qur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Pendapat yang ketiga, wa qila akhiru ma nazala ayatud dain, yaitu ayat tentang dain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wa yujma'u bainar riwayat ats-tsalath, dan dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang ketiga, bi anna hadhil ayat, bahwasanya ayat-ayat ini nazalat turun duf'atan wahidah, yaitu sekali turun semuanya, katartibiha, sebagaimana tertibnya ia fil mushaf, dalam mushaf. Nah, jadi pertama ayat riba, terus ayat wattaqu yawman turja'una fi ilallah, terus ayat dain li'annaha fi qissatin wahidah, karena itu dalam satu kisah. Nah, itu ini gimana menyatukannya kok seperti bertentangan. Nah, kalau begini, maka kalau bisa disatukan, maka disatukan. Ini yang diambil langkahnya oleh muallif. Maka pendapat ketiga tersebut disatukan, bahwasanya itu adalah kumpulan dari ayat yang turun dalam satu waktu. Fa akhbara kullu rawin an ba'dhi ma nazala bi annahu akhirun. Maka setiap rawi dari hadis tersebut mengkhabarkan dari sebagian apa yang turun, dan mengkhabarkan bi annahu akhir, bahwasanya itu adalah yang terakhir. Wa dzalika sahih, itu adalah hal yang benar. Wa bihadza yaqa'u at-tanafi bainaha, karena itu tidak ada tanafi, saling menafikan atau mentiadakan di antaranya. Baik, ini adalah pendapat yang pertama, walaupun ada 3 pendapat tapi dianggap menjadi pendapat yang 3 yang disatukan. Kemudian waqila, dan dikatakan akhiru ma nazala ayatul kalalah, yang dikatakan pertama turun adalah ayat kalalah. Faqad rawa Syaikhan 'anil Bara' ibn Azib, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Bara' ibn Azib qala akhiru ayatin nazalat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah wa humilat al-akhiriyah huna, dan dibawa atau dapat difahami akhir di sini, huna di sini, fi qaulil Bara', dalam pendapat Bara', ala annaha muqayyadah bima yata'allaqu bil mawarith, bahwasanya ini adalah terakhir yang turun, muqayyadah itu diikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan waris. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari mawaris. Nah, ini untuk pendapat dari muallif, bahwasanya ini adalah akhir yang turun tapi berkaitan yang dengan waris. Baik. Kemudian pendapat yang kelima, itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sebagai pendapat Ubay bin Ka'ab qala akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa humila hadza ala anna akhiru ma nazala min surat Bara'ah.
Dan ini dapat diarahkan pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan Ubay bin Ka'ab adalah ini adalah yang terakhir turun dari surat Baqarah. Nah, begitu ya. Dan nomor ke-6 itu berkaitan dengan sebenarnya yang terakhir turun dari ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Kemudian yang ke-7 adalah difahami adalah di nomor 7 terus yang akhirnya. Itu ada yang terakhir yang berkaitan dengan penyebutan tentang an-nisa, perempuan. Nomor 8 ini adalah akhir yang turun berkaitan dengan hukum membunuh mukmin secara sengaja. Nah, jadi seperti itu. Silahkan dibaca dan dapat difahami dengan apa yang tadi saya sampaikan kesimpulannya. Nah, ini yang ke-9. An Ibnu Abbas qala akhiru suratin nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor ke-9, pendapat yang terakhir bahwasanya terakhir turun adalah surat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, berarti ada pendapat yang ke-10 nanti. Wa hadhihi aqwalun laisa fiha syai'un marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini, pendapat-pendapat di atas yang 9 itu tidak ada yang marfu'. Jadi nanti kita belajar mustalahul hadis atau semoga ada diadakan dalam majelis selanjutnya oleh taklim media. Hadis marfu' itu yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW dari bisa dari Imam Bukhari sambung an sampai Rasulullah SAW. Nah, ini hadis yang ke-9 tadi, pendapat 9 tadi itu ada yang marfu' ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun qala darbin min al-ijtihad wa batil, dan semua itu berpendapat dengan ijtihad dan juga prasangka batil. Wa yahmilu anna kullan minhum akhbaran akhiri ma sami'ahu min rasul. Bisa juga ini adalah setiap dari mereka, kulan minhum akhbara, mengkhabarkan an akhiri mas'ahu, dari akhir yang didengar olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau qala dzalika bi'tibarin akhar ma nazala tashri'in khas akhir suratin nazalat datan 'ala an-nahwi kharrajna bi kulla qawlin minha. Atau qala dzalik, atau mengabarkan hal tersebut bi'tibari akhir ma nazala fi tashri'in khas, dengan i'tibar bahwasannya akhir adalah yang fi tashri'in khas, di syariat tertentu, seperti pada 7, ke-8 dan ke-6. Akhir suratin nazalat kamilah adalah surat yang terakhir yang turun secara sempurna, itu pendapat yang ke-5. Al-nahwi alladhi kharajna, sebagaimana yang telah disampaikan bihi kulla qaulin minha, setiap pendapat dari yang atas. Nah, kemudian sekarang penutupnya ini pendapat muallif bahwa yang pertama al-yaum akmaltu lakum dinakum. Amma Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, surah Al-Maidah ayat 3. Hari yang telah aku sempurnakan bagi kalian semua agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kamu sekalian ni'mati, ni'matku, wa raditu, dan aku ridha lakumul Islam madina, bagi kamu sekalian Islam sebagai agama kalian. Fa inna nazalat bi Arafah ma hajjatil wada', turun di Arafah tahun hajjat wada', ruha ala ikmal ahkam, zahirnya menunjukkan sempurnanya wajib juga hukum. Waqad waqad isyara ila ma'ruf fi nuzuli riba ayatid din wa ayatil halal wa ghairiha, dan terdahulu isyarat pada apa yang diriwayatkan dalam ayat riba, ayat dain, ayat kalala wa ghairiha ba'da dzalik, dan selainnya setelahnya.
Lidzalika hamala katsirun minal ulama ikmal ad-din fi hadhihi al-ayah ala anna Allah atamma 'alaihim ni'matahu bitamkinihim minal baladil haram wa ijla'il musyrikin anhu wa hajjihim wahdahum duna an yusyarikahum fil baitil haram ahadun minal musyrikin. Nah, jadi karena itu hamala katsirun minal ulama, berpendapat banyak dari ulama, ikmalad-din fi hadil ayah, kesempurnaan agama itu pada ayat ini. Ala anna Allah atamma alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan atas mereka ni'matahu, nikmatnya, bitamkinihim minal baladil haram, dengan menjadikan mereka itu benar-benar berkuasa minal baladil haram, di balad al-haram di Makkah, wa ijla al-musyrikin anhu, dan juga mengosongkan musyrikin dari balad al-haram. Nah, itu pendapat yang terakhir yang kuat menurut muallif. Jadi kalau ditanya apa yang pertama turun, jawabnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang terakhir turun dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an apa yang terakhir turun, maka jawabnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Baik. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang awail maudu'iyah. Hal-hal yang pertama yang dibahas secara pembahasan, bukan secara mutlak. Kalau tadi secara mutlak atau secara umum. Yang pertama turun dari Al-Quran apa, dan yang terakhir turun apa, itu pembahasan sudah selesai. Nah, sekarang yang pertama turun berdasarkan pembahasan tertentu. Wa tanawala al-ulama'u awaila ma nazala binisbati ila mawdu'atin khassah, dan membahas para ulama awal-awal yang turun berkaitan dengan pembahasan-pembahasan atau tema-tema khusus. Tadi di antaranya awal nazala fil at'imah, awal ayat pertama turun berkaitan dengan makanan. Awwalu ayatin nazalat bi Makkah ayatul an'am. Awal ayat-ayat yang pertama turun di Makkah adalah ayatul an'am, ayat berkaitan dengan an'am, yaitu hewan ternak. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah faman yadhurra ghayra baghin wala 'adin faman yadhurra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Itu dibaca artinya. Jadi yang diharamkan itu hanya mayit, kemudian darah, terus kemudian daging babi, ila akhirih, penjelasannya, dibaca terjemahnya. Tsumma ayatun nahli, kemudian setelah itu berkaitan dengan makanan adalah ayat yang ada di surat An-Nahl. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kemudian ayat Al-Baqarah innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir ila akhirih. Tsumma ayat Al-Maidah, kemudian ayat Al-Maidah. Baik. Nah, contoh kedua awwaluma nazala fil ashribah, yaitu yang pertama turun dari atau tentang minuman, itu dibahas. Silahkan dibaca ayatnya. Yang terakhir awwaluma nazala fil qital, yang pertama turun berkaitan dengan peperangan. An Ibnu Abbas qala awwalu ayatin nazalat fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat yang pertama turun dalam peperangan adalah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Diizinkan apa? Diizinkan untuk berperang. Karena apa? Mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim, sesungguhnya Allah untuk menolong mereka laqadir, itu maha kuasa. Masya Allah. Nah, itu gambaran. Jadi khususnya kalau kita belajar fikih, nanti ada pembahasan tentang
yang pertama turun tentang ayat Homer itu, dan yang terakhir turun tentang ayat Homer. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana Al-Quran bertahap dalam mengharamkan Homer, karena Homer itu adalah sesuatu yang begitu lumrah dan menjadi budaya yang sulit dipisahkan dari orang-orang musyrik di Makkah. Nah, karenanya yang pertama menjelaskan tentang wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Jadi memuji tentang atau memberikan info dan juga pengetahuan dan mengingatkan kepada orang musyrik bahwasanya khamar itu adalah rezeki dari Allah. Terus kemudian menjelaskan ada baiknya ada buruknya. Terus kemudian tidak boleh diminum sebelum sholat hingga akhirnya diharamkan. Artinya dengan belajar ini kita bisa memahami tadarruj atau tahapan dari diturunkannya syariat Islam, sehingga kita bisa belajar juga pentingnya tahapan dalam berdakwah. Masya Allah. Taib. Fawaidu hadal bahas terakhir. Masya Allah. Faidah dalam membahas hal ini, yaitu apa yang pertama turun dan akhir yang turun. Walima arifati awwali ma nazala wa akhiri ma nazala fawaidun ahammuha. Dan dalam mengetahui apa yang pertama turun dan akhir yang pertama turun itu ada beberapa faedah. Yang paling penting adalah bayanul inayatillati hudhiya biha al-Qur'an al-Karim siyanatan lahu wa dhabtan li ayatihi, yaitu memberikan keterangan betapa besarnya perhatian yang didapat oleh Al-Qur'an, siyanatan lahu dalam menjaganya, wa dhabtan li ayati dan juga dalam menjaga ayat-ayat dari Al-Qur'an. Faqad wa'a as-sahabatu hadzal kitab ayatan, maka telah menghafal para sahabat dan juga menyimpan tulisannya ayat-ayat. Fa'afu, maka mengetahui mata nazarat, kapan turun, wa aina nazarat, dan di mana turun. Haitsu kanu yatalaqawna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bertalaqi dan atau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yanzilu alaihi minal Qur'an talaqqil mu'min li usul dinihim wa mab'athi imanihim. Ya, artinya para sahabat mengambil atau talakinya seorang mukmin li usul dinihim, untuk mengambil usul dasar-dasar agama mereka, wa mab'ati imanim, dan juga sumber keimanan mereka, wa masdari izzim wa majdihim, dan juga sumber keagungan kemuliaan mereka. Wa kana min athari dzalika salamatul Qur'an min at-taghyir wat tabdil. Dan hal tersebut memberikan atau dampak ya tentang dari perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Jadi dari pembahasan apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun, kita mengetahui betapa Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diketahui apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun, beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Idraku asrarit tashri' al-islami fi tarikh masdarihi al-asil, mengetahui rahasia-rahasia turunnya syariat Islam fi tarikhi masdarihi al-asil, dari sejarah sumber syariat Islam yang masih terjaga, yang asli. Jadi kita bisa mengetahui rahasia atau tahapan turunnya syariat dari mana? Dari Al-Quran langsung. Fa inna ayatil Quran al-Karim alajat an-nafsa al-bashariyata bihidayatis sama. Sesungguhnya ayat Al-Quran itu memperbaiki jiwa umat manusia dengan petunjuk dari langit. Wa akhadhatin nasa bil asalib al-hakimah allati tarqa binufusihim fi sulamil kamal, dan juga mengambil manusia dengan
cara yang begitu penuh hikmah sehingga mampu menaikkan kejiwaan manusia atau diri manusia menuju kesempurnaan. Wa tadarrajat bihim fil ahkam, dan juga bertahap. Nah, kita belajar dalam berdakwah, mendidik murid, istri, dan juga semuanya itu dengan tadarrujat, dengan apa? Bertahapnya Al-Quran dalam mendidik mereka fil ahkam, dalam ahkam-ahkam allati yastaqimu biha manhaj hayatihim fil alal haq wa tanzima syu'uni mujtami'ihim ala tariq al-aqwam. Baik, terakhir tamyiz an-nasikh minal mansukh, dan kita mengetahui apa yang pertama turun dan akhir yang turun, kita bisa membedakan mana yang nasikh dan mansukh, mana yang akhir turun yang menghapus dari yang sebelumnya turunnya itu mansukh. Faqad tarida al-ayatan awil ayat fi mawdhi'in wahid. Bisa jadi ada satu ayat atau banyak ayat yang membahas dalam pembahasan yang sama. Wa yakhtalif al-hukmu fi ihdaha 'anil ukhra, dan berbeda hukum di salah satu ayat dari ayat yang lain. Fa idza 'urifa ma nazala awalan, apabila diketahui apa yang pertama turun, wa ma nazala akhiran, apa yang terakhir turun, karena hukmu ma nazala akhiran adalah hukum yang terakhir turun, nasikhan adalah sebagai penghapus di hukmi ma nazala awalan, terhadap hukum yang pertama turun. Alhamdulillah, pada hari ini kita selesai mengkaji tentang apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, kesabaran kita dalam belajar ulum Al-Qur'an. Allah yataqabbal a'malana wa yaj'aluna minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.